I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Ajang FIC Men's Nation Cup 2026, Timnas Indonesia hadapi Korea Selatan. Laga awal yang berat harus kita selesaikan. Timnas voli putra Indonesia kini tengah berada di India jelang kejuaraan FIC Men's Nation Cup, turnamen level Asia yang berlangsung dari 20 hingga 28 Juni 2026. Menghadapi turnamen ini, sebelumnya Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih 1 bulan dan terbentuklah 14 pemain dalam skuad terbaik. Dalam FIC Men's Nation Cup kali ini, Timnas Indonesia tergabung dalam Pool B. Mereka akan menghadapi 4 lawan tangguh, yaitu Timnas Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan Timnas Oman. Secara peringkat voli dunia FIVB, Timnas Indonesia yang saat ini duduk di peringkat 51 menjadi yang terkuat ketiga di grup B, setelah Qatar di urutan 21 dan Korea Selatan di urutan 26. PBVSI menetapkan target yang cukup tinggi bagi Timnas Putra edisi kali ini. Tidak main-main, skuad Garuda Merah Putih berambisi minimal finish di 4 besar turnamen. Sebuah suntikan semangat dan motivasi bertanding yang akan menambah daya juang seluruh punggawa di dalam lapangan. Meski mewujudkan target itu tentunya tidaklah mudah. Untuk dapat mencapai target tersebut, Timnas Indonesia harus finish di posisi kedua klasemen akhir grup B. Artinya, Timnas Indonesia harus bisa merebut poin dari Korea Selatan dan Qatar. Sedangkan pada laga berikutnya, ketika menghadapi Timnas Thailand dan Timnas Oman, raihan hasil kemenangan sempurna harus dapat diraih oleh Timnas Indonesia. Pada pertandingan pertama di turnamen FIC Men's Nation Cup 2026 kali ini, lawannya akan dihadapi oleh Timnas Indonesia bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Skuad Garuda Merah Putih akan langsung berhadapan dengan salah satu kekuatan voli terbaik di Asia. Mereka adalah Timnas Korea Selatan, salah satu tim berpengalaman. Kekuatan dan kualitas permainan yang dimiliki oleh Timnas Korea Selatan tak perlu diragukan. Mereka sebelumnya adalah langganan kontestan VNL beberapa edisi yang lalu. Dengan diberlakukannya regulasi VNL yang menerapkan sistem degradasi, sangat disayangkan Timnas Korea Selatan harus menjadi tim putra pertama yang terdegradasi. Motivasi inilah yang akan mereka perjuangkan untuk kembali dapat berkiprah di kejuaraan dan kompetisi voli bergengsi dan berada di level tinggi, yaitu VNL edisi selanjutnya. Sebaliknya, bagi Timnas Indonesia, meski akan menghadapi Timnas negeri ginseng tersebut menjadi tantangan yang berat, namun bukanlah hal mustahil untuk dimenangkan. Seperti diketahui bersama, dengan komposisi yang kali ini akan diturunkan, yang sebagian besar merupakan para pemain regenerasi terbaik, akan menjadi senjata yang diandalkan. Menghadapi Timnas Korea Selatan pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat merupakan langkah awal yang sejatinya harus dapat kita maksimalkan, sebuah hasil kemenangan. Pasalnya, dari 4 lawan yang berada di grup B bersama Timnas Indonesia, secara hitung-hitungan Timnas Indonesia akan mampu mengatasi Thailand dan Timnas Oman, sehingga mengalahkan Timnas Korea Selatan pada pertandingan pertama Timnas Indonesia
merupakan tambahan modal sangat berharga menghadapi laga-laga berikutnya. 14 punggawa skuad timnas Indonesia yang akan berlaga dalam FIC Men's Nation Cup kali ini terdiri dari 2 setter, 4 outside hitter, 2 opposite, 4 middle blocker, dan 2 libero. Sebagai gambaran, bagi volley-mania, para punggawa timnas Indonesia tersebut diantaranya 2 pemain di posisi setter. Ada nama Jason Nathanael Kilanta, pemain berusia 27 tahun, berpostur setinggi 188 cm. Dan Alvin Daniel Pratama, pemain berusia 24 tahun, berpostur setinggi 184 cm. 4 pemain di posisi outside hitter. Yang pertama, Boy Ernest Arabi, pemain 22 tahun dengan postur setinggi 188 cm. Outside hitter kedua, Farhan Halim, pemain 24 tahun dengan postur setinggi 193 cm. Berikutnya, outside hitter ketiga, Doni Haryono, pemain 27 tahun dengan postur setinggi 191 cm. Dan outside hitter keempat, Fauzan Nibras, pemain 17 tahun dengan postur setinggi 190 cm. 4 pemain di posisi middle blocker. Middle blocker pertama, Hendra Kurniawan, pemain 22 tahun dengan postur setinggi 196 cm. Middle blocker kedua, Teddy Okasyah Putra, pemain 25 tahun dengan postur setinggi 195 cm. Berikutnya, middle blocker ketiga, Raden Ahmad Gumilar, pemain 23 tahun dengan postur setinggi 196 cm. Dan middle blocker keempat, Putra Bagus Hidayatumwo, pemain 17 tahun dengan postur setinggi 198 cm. 2 pemain di posisi opposite. Opposite pertama, Rama Faza Fauzan, pemain 24 tahun dengan postur setinggi 196 cm. Dan opposite kedua, Davuda Alaihimassalam, pemain 20 tahun dengan postur setinggi 197 cm. 2 pemain di posisi libero. Libero pertama ada nama Irfan, pemain senior berpengalaman yang berusia 28 tahun. Dan libero kedua, Raihan Rizky At-Torif, pemain muda dengan talenta istimewa berusia 20 tahun. Dari 14 skuad Garuda Merah Putih tersebut, harapan besar kini akan dipikul mereka dalam turnamen FIC Men's Nation Cup kali ini. Tentunya untuk mewujudkan misi dan ambisi. Perjalanan dalam perjuangan Garuda Merah Putih akan segera dimulai. Sebagai volley-mania timnas Indonesia, satu hal yang wajib kita lakukan adalah terus mendukung perjuangan mereka.